Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pembelajar hukum, teman-teman yang suka belajar hukum, dan hukum memang sangat menarik. Hari ini kita akan belajar ya. Pagi hari yang sangat cerah, sangat sejuk karena masuk musim hujan, tidak menghalangi semangat kita untuk tetap semangat belajar. Dan ini semua adalah karena Allah SWT. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah SWT yang telah memberi kesehatan pada kita dan memberi hidayah pada kita untuk tetap belajar bersama, yaitu khusus untuk belajar hukum. Supaya belajarnya lancar, mari kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, dan doa kepada Allah. Berdoa selesai. Teman-teman, hari ini kita akan belajar kriminologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang kejahatan. Guna kriminologi ini adalah untuk membantu hukum pidana, yaitu hukum yang mengatur masalah-masalah kejahatan yang diatur pada KUHP dan undang-undang di luar KUHP. Jadi dengan adanya ilmu tentang kejahatan secara luas, maka nanti seorang hakim bisa membuat keputusan yang bijaksana ketika sidang di peradilan berkaitan dengan pelaku kejahatan atau penjahat. Hari ini kita akan pelajari kriminologi, yaitu kejahatan berkaitan dengan sebab-sebab kejahatan. Jadi ada beberapa teori bahwa penyebab kejahatan itu bisa ditinjau secara biologis, sosiologis, dan psikologis. Apa maksudnya? Kalau tinjauan kejahatan dari sisi biologis adalah mencari sebab-sebab kejahatan dari aspek fisik. Ya, jadi kejahatan itu ternyata penyebabnya, kalau menurut teori-teori ahli ilmu kejahatan atau kriminologi, ya, itu bisa dikaitkan dengan ciri-ciri biologis atau ciri fisik. Misalnya seorang penjahat itu mempunyai ciri-ciri hidung pesek, rambutnya panjang, kemudian tahan sakit, dan sebagainya. Ya, kemudian ada juga yang mempercayai bahwa macam-macam penjahat itu dibedakan oleh tanda lahir atau stigma tertentu. Tanda-tanda lahir itu seperti yang saya sebutkan di atas, misalnya hidungnya pesek, rambutnya panjang, rahangnya simetris, ya. Itu kalau menurut teori ini menyebabkan seseorang itu melakukan kejahatan. Tetapi namanya teori itu berkembang terus, ada yang pro kontra. Karena kalau kita amati di masyarakat, orang dengan ciri-ciri tertentu ini belum tentu penjahat, ya. Tapi seorang ilmuwan berusaha untuk mencari sebab-sebab kejahatan itu, ya, dengan mengamati, dengan membaca literatur, dengan belajar dan lain-lain itu, agar teorinya itu bisa membantu hukum pidana, yaitu khususnya hakim dalam membuat keputusan. Karena bagaimana juga penjahat itu adalah manusia yang ada plus minusnya. Tentunya kita dalam mengamati penjahat itu tidak hanya melihat dari sisi buruknya saja, tetapi kita juga melihat kenapa dia melakukan itu. Contohnya ya, kalau seorang mencuri, ya mencuri itu karena apa? Misalnya karena istrinya mau melahirkan, nggak punya uang sama sekali, atau karena dia males, ya, bekerja yang keras gitu, ya, akhirnya dia mengambil jalan pintas dengan mencuri. Tentunya kalau kita tahu sebab-sebab dia mencuri itu seperti itu,
pada saat sidang itu ada penjelasan, maka hakim akan bisa memberi sanksi atau hukuman yang bijaksana sesuai dengan kenapa dia mencuri itu. Apakah karena kepepet ya, kebutuhan, kemudian tidak ada solusi, atau karena dia malas ya. Nah, ini gunanya kriminologi ya. Jadi teori yang mengatakan bahwa kejahatan itu penjahatnya harus dengan ciri-ciri seperti ini, ada yang pro dan kontra ya. Saya kira itu. Terima kasih.